Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Khairina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Silahkan disimak dengan baik ya, sehingga nanti pada akhir pembelajaran kalian diharapkan sudah dapat mengerti apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data, apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data, dan bagaimana menentukan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Nah, sebelumnya perlu diketahui tujuan dari ukuran penyebaran data ini adalah untuk menentukan nilai data mana yang paling konsisten. Selanjutnya, langsung saja kita bahas ukuran penyebaran data yang pertama, yaitu jangkauan. Untuk data tunggal, jangkauan disimbolkan dengan huruf R besar, atau bisa juga kita sebut rentang atau rank, adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Nah, dituliskan dengan R sampai dengan X max dikurang X min. Contohnya, di sini disajikan data yaitu 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Jadi untuk menentukan tadi kita tentukan dulu nilai data yang terbesar, yaitu 9, kemudian nilai data yang terkecil itu 5, maka jangkauannya sama dengan 9 dikurang 5, yaitu sama dengan 4. Kemudian untuk data berkelompok, jangkauan data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau bisa juga selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Kita coba dengan contoh. Nah, di sini ada histogram. Tetapi di sini menyajikan data dengan nilai titik tengahnya, maka yang harus kita gunakan adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara menghitung selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Di sini titik tengah kelas tertingginya itu 28 dan titik tengah kelas terendahnya adalah 3, maka jangkauannya sama dengan 28 dikurang 3 sama dengan 25. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada histogram yang menyajikan data dengan nilai tepi atas dan tepi bawah dari kelas interval. Nah, maka kita gunakan dengan cara yang kedua, yaitu selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Di sini 81,5 merupakan tepi atas kelas tertinggi dan 31,5 merupakan tepi bawah kelas terendah. Maka jangkauannya sama dengan 81,5 dikurang 31,5 sama dengan 50. Nah, terus bagaimana nanti kalau seandainya datanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi? Caranya sama seperti sebelumnya, bisa gunakan dengan titik tengah kelas atau dengan tepi atas tepi bawah. Di sini untuk lebih mudah bisa kita gunakan dengan menentukan tepi atas dan tepi bawahnya terlebih dahulu. Tapi cukup kelas tertinggi dan kelas terendah saja yang ditentukan. Di sini yang kelas tertinggi kan adalah kelas interval 81 sampai 90. Nah, maka kita tentukan tepi atasnya adalah 90,5. Kemudian kelas terendahnya adalah 31 sampai 40. Tepi bawahnya adalah 30,5. Maka jangkauannya sama dengan 90,5 dikurang 30,5 sama dengan 60. Kemudian yang berikutnya, simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR, adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, dituliskan dengan SR sama dengan sigma mutlak dari selisih XI dikurang X bar dikurang N. Terus contohnya sama seperti tadi, data yang disajikan yaitu 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah aja menghitungnya. Itu XI tadi merupakan nilai datanya, jadi ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Tetapi karena 7-nya tadi ada 2, jadi tuliskan aja keduanya. Kemudian tambahkan kolom X bar. X bar ini adalah rata-rata. Jadi bisa diingat kembali bagaimana menentukan rata-rata untuk data tunggal, yaitu menjumlahkan seluruh nilai data. Nih, seluruh nilai datanya dijumlahkan dengan dibagi banyaknya data.
banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langsung saja dihitung. Tadi dijumlahkan dulu nilai data semuanya 42, dibagikan dengan banyak datanya 6, 42 bagi 6 sama dengan 7. Bisa diulang kembali, nanti pelajarannya sudah lewat lah. Kemudian tentukan nilai mutlak dari selisih XI dan X bar. Caranya kita kurangkan dulu XI dengan X barnya. Kemudian di sini kan contohnya 5 nih dulu, kurang 7, negatif 2. Nah, mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nah, jadi yang dituliskan di sini adalah nilai mutlaknya. Nanti silahkan dicoba sendiri untuk menghitung kolom yang berikutnya. Kemudian, nah, sigma XI dikurang X bar. Itu jumlah dari semua yang ada di kolom ini dijumlahkan sama dengan 6. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus, kita substitusikan nilainya. SR sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. 6 yang pertama ini tadi adalah hasil dari sigma mutlak XI kurang X bar. Nah, 6 yang di bawah ini adalah banyaknya data atau N. Kemudian untuk data berkelompok, SR sama dengan sigma FI dikalikan mutlak selisih XI dan X bar, kemudian dibagi dengan sigma FI. Nah, ini ada keterangannya. XI merupakan nilai tengah dari kelas ke I, X bar merupakan rata-rata data, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Kita coba dengan contoh. Nah, di sini ada disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Karena di sini yang kita perlukan adalah FI, XI, dan X bar, maka kita tentukan terlebih dahulu komponennya ini. Yang pertama, FI itu adalah banyaknya siswa, sudah ada disajikan dalam soal. Kemudian kita cari sigma FI-nya, berarti kita jumlahkan seluruhnya ini yang ada di kolom FI, jumlahnya 30. Kemudian kita tambahkan kolom XI. Nah, XI adalah nilai tengah kelas ke I. Bisa diingat kembali bahwa untuk menentukan nilai tengah dari kelas interval adalah dengan cara mengalihkan 1/2 dengan batas atas ditambah batas bawah. Nanti dicoba sendiri hasilnya apakah sama dengan yang ada di kolom ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu kolom di sampingnya, yaitu X bar adalah rata-rata data. Nah, bagaimana menentukan rata-rata data berkelompok? Bisa diingat kembali. Di sini X barnya adalah 53. Kemudian kita tambah satu kolom lagi di sampingnya adalah untuk nilai mutlak selisih dari XI dan X bar. Sama seperti tadi, untuk menentukan kolom ini kita kurangkan nilai XI dengan X barnya. Di sini 42 dikurang 53 negatif 11, tetapi nilai mutlaknya adalah 11, maka yang dituliskan di sini adalah 11. Begitu juga untuk berikutnya, nanti dicoba sendiri. Nah, kemudian tambah lagi satu kolom di sampingnya, yaitu FI dikalikan dengan XI dikalikan dengan mutlak XI dikurang X bar. Di sini FI-nya 3, mutlak XI kurang X barnya 11, maka dikalikan 3 kali 11, di sini 33. Nah, begitu seterusnya ke bawahnya juga seperti itu. Kemudian setelah sudah diisi semuanya, nanti kita jumlahkan untuk menentukan sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar, yaitu sama dengan 184. Kemudian tadi kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, SR sama dengan 184 dibagi 30 sama dengan 6,13. Ya, yang berikutnya ada ragam atau variansi. Nah, untuk data tunggal rumusnya itu mirip dengan menentukan simpang rata-rata tadi. Cuman di sini XI kurang X barnya itu dikuadratkan, dipangkatkan 2. Kalau yang tadi kan nilai mutlaknya. Nah, cukup mudah untuk mengingatnya. Kita coba dengan contoh, masih sama seperti tadi, data yang disajikan yaitu 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Langsung saja, tadi sudah kita buat tabelnya. Nah, yang berbeda adalah kolom yang terakhir di sini. Tadi kan untuk simpangan rata-rata di sini XI dikurang X bar, tetapi nilai mutlaknya. Nah, di sini XI dikurang X barnya adalah dipangkatkan 2. Nah, sama seperti tadi, 5 dikurangkan 7 negatif 2, kita pangkatkan 2 sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya untuk yang di bawah-bawahnya, silahkan coba sendiri. Kemudian nanti kita jumlahkan untuk menentukan sigmanya, yaitu sama dengan 10. 4 tambah 1 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 10. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya lagi.
Nah, yaitu X kuadrat. X kuadrat ini simbol dari ragam atau variansi ini sama dengan 10/6 sama dengan 1,67. Untuk data berkelompok juga mirip rumusnya dengan simpangan rata-rata tadi, tetapi di sini XI kurang X barnya juga dipangkatkan 2. Ya, kita coba dengan contohnya. Sama seperti tadi, data yang disajikannya, kemudian tadi sudah kita ketahui FI-nya, sigma FI-nya, XI, X barnya. Nah, yang berbeda adalah di kolom terakhir. Di sini ada XI kurang X bar dipangkatkan 2. Kemudian sama caranya seperti tadi, 42 kurang 53 dipangkatkan 2. 42 kan kurang 53 11, kita pangkatkan 2 121. Silahkan dicoba nanti untuk yang di bawahnya, lanjutkan. Kemudian di sini di sampingnya juga ada lagi kolom FI dikalikan XI kurang X kuadrat X bar dipangkatkan 2. Kemudian kita jumlahkan kolom terakhir ini untuk menemukan sigmanya, yaitu sama dengan 1283. Nah, ketika komponennya yang 2 ini sudah ketemu, bisa kita substitusikan ke dalam rumus. S kuadrat sama dengan 1283 dibagi 30 sama dengan 42,77. Selanjutnya, yang terakhir kita pelajari untuk ukuran penyebaran data, yaitu simpangan baku. Simpangan baku ini cukup mudah menentukannya. Jika kita sudah mengetahui nilai ragam atau variansi, kita tinggal menarik akar hasil dari ragam atau variansi itu. Karena tadi di contoh kan sudah kita cari ragam atau variansinya, jadi bisa langsung kita gunakan cara tarik akarnya tadi. Nah, di sini S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 2/N. Nah, ini kan tadi rumus ragam variansi. Nah, untuk contoh yang ini tadi kita sudah menemukan ragam variansinya, yaitu 1,67. Jadi untuk menentukan simpangan bakunya tinggal kita tarik akarnya, yaitu sama dengan 1,29. Kemudian untuk data berkelompok juga sama. Kita bisa langsung menarik akar dari hasil ragam atau variansi data berkelompok yang sudah kita tentukan. Di sini contohnya sama seperti yang tadi. Nah, datanya sama seperti tadi, jadi bisa langsung kita pakai ini hasil akhirnya ini kita tarik akar. Jadi S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 42,77, yaitu 6,54. Nah, jika nanti di soal yang ditanyakan hanya simpangan bakunya, maka bisa gunakan rumus yang ini. Nih, dicari satu-satu, cari FI-nya, cari XI-nya, X bar, dan seterusnya komponen yang diperlukan. Tapi kalau misalnya kita sudah menentukan ragam atau variansi terlebih dahulu, maka bisa langsung kita tarik akar dari hasil ragam itu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.